Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, baik berada di rumah, sedang dalam perjalanan, atau di gereja Tuhan, saya katakan, be strong in the Lord, in His mighty power. Inilah tema kita sepanjang tahun depan, ya. Saya bacakan dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita harus tetap kuat untuk menghadapi apapun yang ada di depan kita. Bagaimana kita bisa tetap kuat? Yaitu kalau kita tetap mengikuti Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita. Bukan separuh, bukan 3/4, tapi full heart. Walaupun keadaan kita hari-hari ini belum terlalu baik, tetapi kita harus tetap optimis. Kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi semuanya. Amin. Oke, God bless you. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa bukan? Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, saya rindu mengundang saudara untuk bergabung bersama dengan kami dalam ibadah raya hari Minggu jam 8 pagi. Dan ibadah doa lawatan pada hari Kamis jam 7 malam. Saya juga rindu mengundang saudara dalam ibadah KPK di tempat wilayah masing-masing. Bagi saudara yang belum bergabung di dalam ibadah KPK, saudara dapat menghubungi di wilayah terdekat. Puji Tuhan, saya juga mengucapkan banyak terima kasih bagi saudara yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi saudara yang rindu memberikan korban persembahan, saudara dapat mengirimkan di nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, kami tunggu kedatangan Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Happy birthday, GAB Mahanaim. Kami dari White Dove mengundang ibu-ibu Untuk bergabung bersama kami pada setiap minggu pertama hari Selasa jam 10 pagi. Kami tunggu kedatangannya. Happy birthday GAB Mahanaim. Jangan lupa ya ibadah Yud setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kami tunggu kehadiran kalian. See you. Shalom, selamat ulang tahun GAB Mahanaim. Teman-teman, bagi yang mau ikut ibadah sekolah minggu bisa datang di GAB Mahanaim jam 10. Kita juga bisa ibadah online. Jangan lupa pakai masker. Ditunggu ya. ya, ditunggu ya. God bless you. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita datang menghampiri wajah-Nya, memuji, memuliakan nama-Nya, sebab Dia adalah Yesus, sumber kekuatan, sumber kehidupan bagi setiap kita. Haleluya. Namun sebelumnya mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Kami datang, kami mau mencari wajah-Mu ya Yesus, kami mau bersekutu dengan Engkau. Jamah setiap hati kami, sehingga kami pulang beroleh kekuatan, sukacita daripada Engkau Yesus, sumber kehidupan. Haleluya, amin. Melukiskan kebesaran Tuhan.
setiap kita. Mari kita datang, sebab ketenangan dan kekuatan dan perlindungan hanya di dalam nama Yesus. Tidak ada nama yang lain yang menjanjikan semuanya selain di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, mari kita menyembah, mari naikkan pujian, penyembahan, syukur, sebab Dia adalah Allah yang baik. Haleluya, haleluya. Kaulah pujian kami, kaulah sembah syukur kami. Haleluya, haleluya. Kaulah sembah kami. Haleluya, haleluya, Kami menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, sembah sujud hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Dia hadir di tempat ini Bapak Ibu. Dia hadir, mari sampaikan semuanya yang Bapak Ibu ingin sampaikan pada Tuhan. Dia adalah Allah yang peduli, Dia adalah Allah yang mengerti. Haleluya, haleluya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dengan sungguh-sungguh nyanyikan layak dipuji. Benar Tuhan, ini pengakuan kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dulu, sekarang dan selama-lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah,
bersyukur Tuhan, kami boleh menyembah Allah yang benar. Kami mau memuji bersorak, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Allah yang hidup. Yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Ada sukacita, amin. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Katakan, Yesusku luar biasa. Haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan sambut firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Jikalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati, melayakkan ya Tuhan persembahan kami, agar apa yang kami persembahkan, korban persembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Jikalau juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, sehingga isi hati-Mu lah Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Firman-Mu pelita bagiku dan terang bagi setiap jalanku, lenyapkan segala kebimbanganku dan beriku percaya firman Tuhan, sebuah jawaban pagi hari ini. Angkat tangan sama-sama dan katakan, haleluya.
Mari angkat tangan kita sama-sama. Oh, selamanya. Mari singer nyanyikan bersama jemaat Tuhan di tempat ini. Percayalah, hari ini adalah hari di mana Tuhan memulihkan keadaan saudara dan saya. Dengan segenap iman kita datang percaya. Ya, langit bumi boleh berlalu Tuhan, tapi firman-Mu tetap dalam setiap kami. Sekali lagi lebih yakin katakan selamanya. Oh, haleluya. Lord, we trust you. We trust in you, Lord. We worship you. Firman-Mu ya, oh ya, amin, haleluya. Firman-Mu mari berikan sorak kemuliaan buat Tuhan, Allah yang baik, Allah yang hidup, Allah maha kuasa. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, kita angkat suara menyembah. Oh, selamanya kami menyembah. Mari jemaat Tuhan, ambil waktu 2-3 menit yang terbaik saat ini, kita sembah. Oh, haleluya, haleluya. Percaya lawatan terjadi di tengah-tengah kita. Percaya kuasa Tuhan menyembuhkan saudara. Percayalah Allah yang sanggup memulihkan itu hadir di tengah kita. Setiap yang bernafas menyembah, angkat suara yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, lawatan Tuhan, lawatan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Yes, let the Holy Spirit touch. Mari jemaat berdoa, berdoa. Saudara yang dikarunia bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Dalam hadiratnya ada kesembuhan pagi hari ini. Dalam hadiratnya ada pemulihan yang ajaib dalam setiap hidup saudara. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Roh Kudus mengalirlah. Jamaah Roh Kudus. Yes. Oh, mengalirlah kuasa. Angkat tangan sama-sama. Buka hati sepenuhnya untuk Roh Kudus. Biar dia penuhi saudara. Biar Roh Kudus itu melawat hidup saudara, menghiburkan hati saudara.
Lebih baik kita katakan mengalir, mengalir. Yes. Holy Spirit, touching kita karapasya, cara lapan, Jesus. Mari yang rindu di jamaah Tuhan, angkat suara lebih baik, katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalir. Katakan di hati ini, di hati ini mengalir, mengalirlah. Mari saudara, Roh Kudus bergerak kuat di tengah kita. Sekali lagi kita katakan mengalirlah. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus di tempat ini mengalir. Katakan sembuhkanku, sembuh, oh, pulihkanku, pulihkan. Yang percaya pemulihan terjadi, yang percaya kesembuhan dinyatakan, yang percaya mujizat ada di tempat ini. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Mari kita katakan haleluya. Tuhan, kami tahu Engkau nyata, kami percaya Engkau hidup, kami percaya kuasa yang tidak terbatas mengalir bagi kami, menyembuhkan, memulihkan, baharui keadaan kami. Kami percaya pagi ini adalah pagi berkat Tuhan yang terbaik buat hidup ini. Pagi ini adalah berkat terobosan dinyatakan. Terpujilah Tuhan, mengalirlah Roh Kudus jamah setiap pribadi di tempat ini. Kami tahu bahwa kami ini bukan siapa-siapa, kami lemah tidak berdaya. Tetapi ketika Roh Kudus hadir buat kami, maka kami adalah pahlawan-pahlawan yang lebih daripada pemenang. Yang percaya kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang setia. Haleluya. Urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini adalah sebuah kebenaran dari Engkau yang boleh membangun iman, yang membangkitkan spirit kami pagi hari ini, sehingga kami dalam hari-hari ke depan kehidupan ini, kami tidak kalah, kami tidak menjadi lemah, tetapi kami terus maju, kami terus setia sampai di garis akhir kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau mengiring Engkau, kami mau mengenal Engkau lebih lagi di dalam nama Yesus. Mari jemaat Mahanaim Sidoarjo di tempat ini yang diberkati dan dikasihi Tuhan, rindu mendengar firman kebenaran akan Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Coba sebelum duduk kita tengok kanan kiri, berikan senyum yang terbaik. Katakan Tuhan Yesusmu luar biasa. Haleluya. Amin, amin, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi Mahanaim, shalom. Saudara, pagi hari harus semangat bersama Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang terus menaruh iman dan harapannya di dalam Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Tangan-tangan yang terangkat adalah tangan-tangan yang akan diberkati pagi hari ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Ada Bapak Gembala bersama Ibu. Shalom, selamat pagi. Bersama dengan tim leadership semua yang ada di Mahanaim. Haleluya, kiranya persekutuan perjumpaan kita bersama dengan sidang jemaat Allah hari ini adalah pertemuan mujizat. Katakan sama-sama, pertemuan mujizat.
Miracle meeting, saudara. Ngomong sama kanan kirinya, pertemuan mujizat. Kamu hadir di tempat ini tidak sia-sia. Kamu datang saat ini, Tuhan mendengar jawab dan menjawab doamu. Ini adalah pertemuan mujizat. Yes? Yang depan doang, yang belakang, apa itu pertemuan mujizat, Pak Pendeta? Hari ini, apa yang menjadi kesulitanmu, apa yang menjadi kesukaranmu, Tuhan beri jalan keluar. Amin. Siapa yang percaya Dia Allah, sanggup mengubah duka cita ganti sukacita. Tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus yang ajaib. Ayo sorakan, Yesus dahsyat. Haleluya. Pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita, belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya berikan tema di atas ini, saudara, kalau bisa dilihat jelas sampai di belakang, yaitu dikatakan apa? Tuhan, mujizat Tuhan lebih besar dari kesesakan. Sekali lagi, mujizat Tuhan lebih besar dari kesesakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapa yang tidak mengalami kesesakan hari-hari ini? Ya, semua kita tidak luput dari yang namanya kesesakan. Mungkin di bisnis kita sedang mengalami kesesakan. Lalu mungkin di pelayanan saudara di tempat ini juga pernah mengalami, dan mungkin saat-saat ini juga mengalami kesesakan. Mungkin juga rumah tangga saudara mengalami kesesakan. Saudaraku, ternyata Alkitab mencatat kesesakan bukan cuma terjadi pada waktu yang lalu, di mana pemazmur yang sebentar kita akan baca dicatatkan. Tapi yang namanya kesesakan itu adalah sebuah keadaan yang sudah pernah terjadi di masa-masa yang lampau, tetapi itu juga bisa terjadi hari-hari ini. Tetapi kesesakan itu juga akan tetap ada di hari-hari ke depan. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa mujizat Tuhan lebih besar dari kesesakan kita. Yang setuju katakan haleluya. Nah, kalau kita yakin di awal ini, kita sudah yakin bahwa mujizat Tuhan lebih besar dari kesesakan saudara, maka saudara tidak akan mengalami yang namanya tawar hati. Saudara tidak akan lagi masuk berlebihan di dalam kesedihan, sebab kita percaya dan menaruh iman bahwa mujizatnya lebih besar dari kesesakanku. Yes. Nah, mari kita buka sama-sama di dalam Mazmur. Yes, brother. Thank you untuk iringan musiknya yang luar biasa. Ya, suara sorgawi mengalir di tempat ini. Saudara, Mazmur pasal 126. Mulai ayat yang pertama sampai yang ke-6, saya akan membacakan buat jemaat di tempat ini. Perikopnya dikatakan, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Alkitab bilang demikian di ayat yang pertama, nyanyian syarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Inilah sebuah doa yang dinaikkan, sebuah permintaan khusus, ya. Saya percaya pagi hari ini saudara membawa sebuah permintaan khusus di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa permintaan saudara, tetapi hari ini Alkitab mencatatkan bahwa pemulihan sedang dikerjakan oleh Tuhan. Yang setuju katakan sekali lagi amin. Sakitmu disembuhkan Tuhan, bisnismu dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu berhasil sukses di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, selanjutnya dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb.
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat 6 kita baca bersama-sama, Jemaat Mahanaim 3:4. Orang yang berjalan maju dengan menangis. Yes, saya rindu ini dibaca sekali, ditaruh dengan hikmat sungguh-sungguh. Doa kita bahwa barang siapa yang berjalan maju sambil menabur, pulang dengan bersorak-sorai. Setuju? Saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama, kita menghormati pembacaan di ayat yang ke-6 ini. Dari Mazmur pasal 126, mari kita baca 3-4. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang percaya tepuk tangan sekali lagi buat Allah ya kita, haleluya. Saudara, kau pulang bukan dengan tangan kosong. Kita pulang bukan dengan tangan hampa, tapi kita pulang dengan berkas-berkasnya. Amin. Coba tengok kanan kirinya. Hari ini hidupmu berubah. Siang ini, pagi ini kamu dijamah Tuhan, hidupmu berubah. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Wow, saya melihat di tempat ini imannya mulai kembali bangkit. Dan kalau Tuhan melihat iman yang bangkit, Dia tidak lambat-lambat melakukan mujizat atas tempat ini, atas hidup saudara. Amin. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bahwa ketika saya baca ayat 1-6, saya temukan ada 5 hal. Ya, setiap manusia yang hidup menantikan yang namanya mujizat. Siapa yang hari-hari ini hidup tidak menantikan mujizat? Boleh lambaikan tangan. Ada? Semua menantikan mujizat? Oke, saya catatkan. Pemazmur ini mencatat ada 5 hal yang saya rangkum, saudara. Yang pertama, yaitu mujizat mengubah masa kekeringan menjadi masa panen raya. Loh, yang cuma saya, saudara. Nggak mau mengalami masa panen raya? Usahamu nggak mau mengalami panen? Mau kenapa tidak katakan dengan iman, saudara? Ayo, Tuhan mengubah masa kering menjadi masa panen raya. Yang menabur pasti menuai, yang memberi pasti menerima, dan menerima dalam kelimpahannya. Yang percaya tepuk tangan sekali buat Allah kita, haleluya. Saudaraku, hari ini kita akan mengalami panen raya. Tuhan berjanji selalu digenapi. Allah berfirman, tidak pernah firman-Nya gagal. Selalu berhasil dalam setiap keadaan kita. Asalkan kita tetap percaya. Ngomong, tetap yes, pegang kata kuncinya. Still trust in Jesus. Saudaraku, yang kedua dikatakan mujizat yang mengubah kesukaran yang dahsyat, ada terobosan yang luar biasa. Wow, Allah kita itu Allah yang selalu menyediakan jalan-jalan yang luar biasa. Berapa banyak di tempat ini punya pengalaman di hari yang lalu Tuhan tolong hidup saudara? Bolehlah angkat jarinya. Siapa yang mau mengalami sekali lagi pertolongan Tuhan yang dahsyat? Berapa banyak di tempat ini Yesus sanggup buka jalan yang baru. Sekalipun manusia sudah menutup pintunya, Allahmu sanggup buka jalan yang baru. Amin. Yang ketiga, mujizat yang mengubah beban berat terlepas. Yang yes cuma satu orang, saudara. Mau beban berat saudara terlepas pagi hari ini? Buat apa pikul beban saudara kalau saudara tidak kuat untuk menanggungnya? Hari ini katakan, Tuhan, aku menantikan mujizat-Mu, mujizat yang lebih besar dari kesesakan itu, bahwa beban beratku terlepas. Saudara, yang keempat, duka cita ganti sukacita yang baru. Saya percaya mungkin di 2 tahun kemarin kita berjalan yang menghadapi pandemi.
banyak duka cita. Tapi Tuhan katakan, ada musim yang baru. Ada musim yang baru. There is a new season come in our life. Ngomong sama kanan kirinya, musim sudah berganti. Kamu mau masuk musim panen raya. Wow. Amin. Saya bersyukur bahwa gereja kita mempunyai sebuah visi, menabur dan menuai. Saya percaya ini akan menjadi sebuah, bukan cuma rema, tapi menjadi sebuah hal yang nyata bagi saudara dan saya. Meskipun mencucurkan air mata, duka cita, kadang sudah kurang, sudah mepet tipis, tapi saudara katakan, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi gereja ini, aku mengasihi hamba-hamba Tuhan, aku memberi yang terbaik. Saudara, Allahmu tidak tinggal diam. Dia ganti duka citamu dengan sukacita yang baru, sukacita yang baru, sukacita yang baru. Amin. Wow, saudara, yang berikutnya saya catat di sini bahwa mujizat yang dinantikan yaitu mujizat yang mengubah supaya terbebas dari belenggu-belenggu maut. Amin. Berapa banyak di tempat ini percaya Yesus kita lebih dahsyat daripada kerajaan maut? Saudara dilindungi Tuhan, pasti selamat. Amin. Saudaraku, kata mujizat dalam bahasa Ibrani ada dua. Yang pertama, oath. Itu artinya petunjuk atau tanda. Yang kedua, movet. Artinya the wonder. Keajaiban. Saudaraku, saya catatkan, oath itu dikatakan mujizat Tuhan, ya, karena bentuknya fenomenal. Tuhan kalau buat mujizat selalu fenomenal. Ya, selalu membuat kita takjub, saudara. Kenapa? Karena terjadinya kuasa manifestasi Tuhan. Ketika kuasa Tuhan bermanifestasi dalam hidup saudara, ketika dokter angkat tangan, Tuhanmu turun tangan. Di situ kuasa kesembuhan mengalir. Yang koma sekalipun, yang kata dokter tidak ada harapan itu, Tuhan katakan hidup, selamat, bangkit. Mungkin bisnismu hari ini kata orang tidak ada harapan. Oh, tidak bisa lagi mengalami masa-masa keemasan. Orang boleh berkata tidak baik, namun cukup firman Tuhan datang hari ini, mujizat Tuhan lebih besar dari kesesakan kita. Cukup satu kata firman Tuhan bahwa Dia Allah yang selalu memulihkan keadaan kita. Amin. Saudaraku, oath itu bentuknya di luar dari nalar manusia. Mujizat terjadi bentuknya di luar logika manusia. Kalau masih bisa dipikir oleh manusia, itu namanya bukan mujizat. Itu mungkin saja bisa maumu. Halo? Bukan mujizat, saudara. Yang namanya mujizat di luar dari logika setiap kita. Bentuknya itu oath seperti itu. Movet itu, saudara, seperti apa? Alkitab mencatatkan luar biasa banyak dari Kejadian sampai di Wahyu, nanti kita akan menggenapi bagaimana bentuk daripada movet, mujizat itu yang wonderful itu, saudara. Kita lihat bagaimana Allah menciptakan bumi ini, semesta ini, ya. Bagaimana Dia bentuk saudara sebagai manusia yang berharga di mata Tuhan. Adakah teknologi sampai hari ini yang bisa menciptakan manusia? Halo? Nggak ada, saudara. Teknologi Tuhan adalah teknologi kekal sepanjang masa, yang tidak pernah disamakan, yang tidak akan pernah bisa dikopi oleh siapapun, membentuk manusia yang berharga. Saudara berharga di mata Tuhan. Kanan kirinya diingatkan, jangan putus asa ya, jangan hilang pengharapan ya. Kamu tuh berharga di matanya. Kalau kamu gagal kemarin, itu Tuhan tahu belum waktunya.
hari-hari ke depan masa panen raya terjadi. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Amin. Mungkin manusia tinggalkan saudara. Mungkin pasanganmu menyakiti saudara dan perasaanmu memang betul-betul tidak bisa lepas dari yang namanya kesedihan, kepahitan. Hari ini saudaraku, ada mujizat yang harus saudara nikmati, yang harus saudara bawa pulang, dan saudara impartasikan kepada orang-orang di sekitar saudara. Yes, apalagi saudara bentuknya Nuh diselamatkan dari air bah. Oh Tuhan itu kalau sudah sayang, ayo camkan baik-baik. Tuhan kalau sudah sayang, itu diselamatkan untuk selamanya. Tidak dibiarkan saudara binasa. Maka itu dia datang, khusus datang ke dunia untuk menebus saudara, untuk menebus saya, supaya saudara yang harusnya binasa, mati dalam kekekalan, diselamatkan menuju sorga yang mulia. Amin. Berapa banyak di tempat ini kita dipanggil Tuhan nanti langsung kerajaan sorga. Tidak ada yang angkat tangan saudara. 1, 2 orang. Mulai. Siapa yang yakin nanti kalau Tuhan panggil langsung kerajaan sorga tujuannya? Wow, tepuk tangan sekali lagi buat iman-iman kita. Haleluya. Pagi hari ini saya katakan di awal adalah pertemuan mujizat. Yes? Ingat baik-baik. Pagi ini ada firman berita khusus di mana kita menghadiri pertemuan mujizat yang seharusnya kita mati dan binasa. Yesus datang menebus saudara dan saya supaya kita tidak binasa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, selanjutnya saya katakan perlu ditanam dan kita harus mengerti, pahami baik-baik bahwa mujizat itu bukan menjadi hal yang pokok dalam kehidupan kerohanian saudara dan saya. Sekalipun kita menantikan mujizat, namun mujizat itu sekali lagi bukan prioritas di dalam kekristenan kita. Ya, yang berikutnya, mujizat juga bukan sebagai satu-satunya pembangkit iman atau stimulan iman saudara dan saya. Dan selanjutnya saya katakan mujizat bukan patokan bahwa hidup kita, ya, yang sudah pernah merasakan mujizat itu belum menjadi satu patokan bahwa hidup saudara itu lebih baik, bahwa hidup saudara itu lebih benar. Ya, dia tidak bisa jadi patokan kita mengalami banyak mujizat terus kita katakan, oh aku lebih baik, aku lebih benar daripada hidupmu. Nggak bisa saudara. Seorang motivator terkenal namanya Nick Vujicic. Ya, tahu ya? Sering kali kita dengar di YouTube-nya, ya, di channelnya. Ini adalah seorang pengusaha real estate yang sukses luar biasa. Ya, dia katakan seperti ini, dia pernah berkata, sejujurnya saya tidak pernah berpikir mujizat datang dari kelemahan saya. Ya, saya dulu itu tenggelam dalam ketakutan di mana impian saya tidak tercapai. Tapi ini perkataan Nick, tolong diingat baik-baik. Namun jangan menyerah pada dirimu sendiri. Jangan menyerah kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah kepada harapan kita yang kita letakkan di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah untuk terus berdoa, berdoa, dan berdoa dengan lebih kuat lagi. Sampai mujizat terjadi. Pray until something happens. Saudaraku, hari-hari ini gereja, aduh saudara, kalau kita lihat mau datang aja kadang-kadang perlu diundang, perlu gembala, perlu dikasih stimulus gitu ya. Ayo datang ke gereja lah. Ini sudah pandeminya sudah berakhir. Saudaraku, saya mau katakan dan ingatkan sekali lagi, di gereja itu pertemuan mujizat. Tepuk tangan buat Allah kita. Tepuk tangan buat jemaat Tuhan di tempat ini yang mengalami mujizat-mujizat. Di tempat ini tidak ada yang namanya sakit. Di tempat ini tidak ada yang namanya kutuk. Di tempat ini ada ya Tuhan yang mendatangkan berkat buat saudara. Amin. Di tempat ini ada Yesus yang memberi perlindungan, yang memberi pembelaan saat orang benar berdoa. Besar
kuasanya. Kita berkata kepada persoalan, dan kata Tuhan, persoalan itu pun selesai. Saudara, mungkin waktu selesainya tidak bisa langsung dalam waktu detik atau menit, namun pegang firman-Nya. Kalau Allah turut bekerja dalam segala keadaan, Dia pasti mengadakan yang namanya kebaikan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Nick ini fisiknya, kita tahu dia seorang yang cacat fisik, timpang, berjalan saja mungkin dengan anak, SD saja masih lebih cepat anak SD berjalannya. Namun apa yang terjadi? Nick tidak menyerah dengan dirinya. Meskipun dia tahu ketika dia sudah senantiasa doa, pagi, siang, malam, malam hari, subuh dia doa. Kakinya mungkin gak tumbuh-tumbuh. Gak ada mujizat yang dia terima. Tidak ada pemulihan yang berarti kepada tubuh secara fisiknya. Tapi saudara, kalau Tuhan bekerja, mujizat terjadi, itu di luar dari logika manusia. Seorang yang cacat bisa keliling dunia, bisa keliling Coba, ada yang sudah pernah keliling dunia jemaat di tempat ini? Oh, ada yang di belakang. Jemaat ada yang sudah pernah keliling dunia? Dari benua Asia, Eropa, Amerika, apalagi Australia. Ada? Sudah genap? Nick sudah genap. Sampai Afrika, pedalaman. Di dalam lamannya dia katakan, aku sudah datang. Orang yang cacat fisiknya dipakai Tuhan luar biasa, di luar dari logika manusia. Kalau Tuhan bisa pakai Nick, kalau Tuhan bisa perlengkapi Nick, Tuhan yang sama kita sembah sanggup juga untuk memakai saudara. Dahsyat, luar biasa. Nah saudaraku, mujizat itu adalah milik Tuhan sepenuhnya. Dan Tuhan menyatakannya kepada siapa atau barang siapa yang senantiasa berseru. Tolong perhatikan kata-kata ini. Mujizat itu milik Tuhan. Mujizat itu adalah hak daripada Tuhan. Dan mujizat itu akan dikerjakan Tuhan. Diberikan kepada barang siapa yang senantiasa berseru dan percaya saat melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara, kita lihat kembali di dalam Mazmur 126 tadi. Ada perkataan iman, saudara. Ada perkataan profetik yang terjadi di ayat yang kedua. Coba saudara lihat. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Saudara, ada satu keadaan yang kontras dengan yang namanya kesesakan, yaitu kebahagiaan. Tuhan mau kita ada di zona yang bahagia, bukan di zona yang penderitaan, kesedihan, dan segala hal yang membuat kita menderita. Tapi Tuhan mau kita ada di dalam zona bahagia. Jadi mujizat itu akan terus bekerja kepada barang siapa yang berseru dan percaya saat melakukan firman Tuhan. Jadi ketika firman Tuhan datang dalam hidup saudara, jangan tolak dan jangan katakan, ini tidak cocok buat aku firmannya. Saudara, firman Tuhan itu adalah perkataan Dia. Firman Tuhan itu adalah perkataan Dia yang mulia. Dan kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat tebusan, kita harus setia melakukan firman-Nya. Amin. Nah saudaraku, kalau mujizat milik Tuhan, maka mujizat itu nyata. Amin. Jika mujizat milik Tuhan, maka mujizat itu nyata. Loh, yang amin sudah mulai loyo saudara. Jika mujizat datang dari Tuhan, saya mau tanya, mujizat itu nyata atau tidak nyata? Nyata.
Yes, kita satu hati hari ini. Nyata. Nanti kita berdoa. Biar mujizat yang nyata itu, saudara betul-betul mengalaminya. Saudara betul-betul hidup dalam anugerah Allah yang luar biasa. Saudara, saat kita tempatkan Tuhan, ya, karena mujizat itu nyata, maka bagian kita tempatkan Tuhan sebagai yang terpenting di dalam hidup ini. Amin. Nah, mujizat di balik kesesakan, penderitaan atau kesesakan, dalam Pemazmur 126 tadi dicatatkan di ayat ke-6, ada sebuah keadaan di mana ada tangisan dan kesedihan. Bahasa Yunaninya adalah baka, saudara. Ya. Bahasa Inggrisnya adalah mourn. Sebuah kehilangan atau keadaan berkabung. Baka itu adalah keadaan kita kehilangan sesuatu atau keadaan saat kita berkabung. Saudara, namun janji Tuhan, tolong diingat baik-baik ya, sekalipun baka ada, ya, sekalipun duka cita, perkabungan itu ada, tapi janji Tuhan, yaitu mujizatnya lebih besar dari kesesakan kita. Mujizatnya masih lebih besar dari penderitaan saudara dan saya. Sekalipun baka kita jalani, kita gak bisa mengelak dari baka, saudara. Namun sekalipun alam baka datang dalam hidup saudara, Yesus pegang tangan kanan saudara. Makanya ada pujian mengatakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau Jesus our reason. Amin. Kita ada di tempat ini karena Yesus. Kita datang ke tempat ini karena kita cinta Yesus. Jadi kalau minggu depan tidak ada undangan, tidak ada WA, saudara datanglah karena saudara cinta Yesus. Tepuk tangan buat pribadi yang mencintai Yesus. Datang jangan sendirian ya. Bawa orang-orang di sekitarmu yang lagi susah, sedih dan hilang pengharapan. Bawa ke tempat ini. Di sini adalah tempat pertemuan mujizat. Di sini ada Tuhan Yesus yang ajaib. Ketika mujizat terjadi, maka di situ Tuhan katakan, kita miliknya yang berharga. Nah saudaraku, saya catat ada 3 karakter pribadi yang akan menggenapi mujizat. Cepat saja ya. Mari kita lihat di dalam Mazmur tadi kembali. Di ayat yang ketiga dikatakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tolong dikunci kata bersukacita. Karena karakter dari seorang pribadi atau gereja Tuhan di akhir zaman yang akan menggenapi mujizat, mujizat demi mujizat, adalah pribadi yang bersukacita senantiasa. Katakan sama-sama, bersukacita senantiasa. Ngomong kanan kirinya, kamu terus bersukacita. Kamu terus bersukacita. Terus saudara, kamu harus terus bersukacita. Terus bersukacita. Maka dalam Filipi 4 ayat yang keempat di situ saudara, bersukacitalah senantiasa. Tepuk tangan buat kita di tempat ini yang dapat berkat Tuhan. Hari ini pertemuan mujizat, mujizat yang terjadi, sukacita di hati kita. Mau cari sukacita di apotek, enggak ketemu. Ya. Pak Bu mau beli namanya obat sukacita, enggak ada saudara. Padahal kita lagi butuh-butuhnya nih sukacita. Padahal kita lagi demen-demennya dianugerahkan atau kita dilimpahi sukacita. Tapi saat kita mencari di dunia, kita enggak mendapatkan. Tapi di gereja ini, di dalam doa-doa saudara, ada sukacita Tuhan terjadi.
di tempat ini ada sukacita baru buat setiap duka cita kita. Di tempat ini ada kebahagiaan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan janjikan, digenapi bagi setiap saudara dan saya. Firman-Nya tidak berubah, firman-Nya tidak gagal. Kalau ada sabda bahagia, itu Tuhan katakan, itu pasti terjadi. Amin. Nanti baca saudara dalam Matius, sabda bahagia. Di situ banyak hal. Sekalipun kita mengalami himpitan, sekalipun kita mengalami suasana yang yang nyaman buat kita, namun ketika Kristus hadir, di situ ada sukacita. Nah, yang kedua saudaraku, sebelum kita masuk poin yang kedua, bersukacita senantiasa, always be happy. Ya, Tuhan mau saudaraku frekuensinya sama. Kita sama Tuhan itu punya satu frekuensi. Katakan sama-sama, frekuensinya satu dan sama. Ya, apa itu frekuensinya? Damai sejahtera, peace. Ayo jemaat Mahanaim ngomong peace. Di jalan kalau disalib orang tidak karu-karuan jalannya, peace. Diumpat orang, dikata-katain orang, ditipu, ditilep, duitmu gak dikembalikan, benar nih. Sebab yang ngomong benar Tuhan katakan, janjiku mujizat lebih besar, sukacitaku lebih besar daripada kesesakan. Apa yang saudara merasakan kehilangan, murni itu tadi saudara, baka itu tadi, Tuhan katakan, aku sudah menguasainya. Dan aku sudah men-setting bahagiamu, sukacitamu terjadi lebih besar dari kesesakanmu. Amin. Saudara, always be happy. Jadi gereja Tuhan punya karakter selalu bersukacita. Disakiti bersukacita. Amin. Tidak dianggap sama Bapak Ibu Gembala bersukacita. Sebab masih ada Tuhan yang senantiasa memperhatikan saudara dan saya. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi frekuensinya satu dan sama, yaitu damai sejahtera. Nanti Pak Gembala dilihat, orang yang penuhi damai sejahtera, itu kalau menyapa, suaranya lembut dan halus. Shalom. Tapi kalau tidak ada damai sejahtera, shalom, shalom, malah kadang-kadang gak berkata-kata. Saudara hidup di Indonesia atau hidup di Jepang? Saya percaya bahwa the well frequency of peace be here, happen in this place. Well frequency of heaven be here, ada di tempat ini. Ya, ada sukacita, nyambung dengan sorga. Ketika saudara angkat tangan, Tuhan mau turun tangan. Ketika kau berdoa dengan penuh iman, Tuhan katakan, aku bukan cuma ngerti doamu, tapi aku jawab sekarang juga. Siapa yang mau doanya dijawab Tuhan hari ini? Yang kedua saudara, cepat. Karakter dari seorang pribadi yang menggenapi mujizat, selain dia bersukacita senantiasa, yaitu rela hati dalam melayani. Katakan sama-sama, rela hati dalam melayani. Willing heart to serve. Ya saudara, kita melayani bukan karena kita itu bisa, kita melayani bukan karena kita itu mampu, tapi kita melayani sebab karena kita mengasihi jiwa-jiwa. Kita melayani sebab kita mengasihi Yesus yang sudah mati bagi kita. Amin. Kita melayani sebab kita itu adalah orang yang tahu berterima kasih. Kalau kita hitung, kalau kita nilai kebaikan Tuhan dengan jumlah pelayanan kita, tidak sebanding. Ngomong sama-sama, kebaikan Tuhan tidak sebanding dengan pelayananku. Jadi jangan berkata, kok aku ini
di gereja ini, kalau aku dipakai di gereja ini, ya, terus tiba-tiba saudara tidak dipercaya lagi, saudara marah, maka mujizat Tuhan berhenti saat itu. Tapi ketika saudara rela hati dan saudara koreksi pribadi saudara menjadi lebih pribadi yang berkarakter Kristus, saya percaya saudara akan dipakai Tuhan luar biasa dan dahsyatnya. Gereja ini juga akan diurapi Tuhan luar biasa dahsyatnya. Kalau dalam waktu-waktu ke depan sedang bergumul untuk perluasan, saya percaya orang-orang yang rela hatinya dipakai Tuhan, ya, itu akan terjadi mulai sekarang. Orang yang rela hati memberkati, mulai dari sekarang menikmati kelimpahan daripada berkat-berkat Tuhan. Saudara mau merasakan kelimpahan? Relakan hatimu dipakai Tuhan. Yang ketiga saudara, sebelum kita masuk poin yang ketiga, kita lihat Yesaya pasal 6. Haleluya, masih semangat saudaraku? Haleluya, amin. Percaya bahwa mujizat Tuhan terjadi bagi kita? Amin. Di dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8, Alkitab berkata demikian, bahwa lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahut kita sama-sama katakan, kurang kompak. Katanya tadi mau rela hati dipakai Tuhan. Sekali lagi, Tuhan berkata siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahut kita, wow, tepuk tangan sekali lagi buat setiap kita yang rela hatinya, itu yang duluan akan menikmati kelimpahan dari kuasa Tuhan, kasih Tuhan, dan berkat-berkat surga. Amin. Nah saudaraku, bergeraklah. Mulai dari hari ini bergeraklah. Jangan lagi lihat perasaan, jangan lagi lihat kanan kiri kita, mungkin mengecewakan kita. Bergerak dan menangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Mau? Yang mau katakan yes. Oke, yang ketiga terakhir saudara, saya minta para hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, worship leader, singer, dan para hamba-hamba Tuhan dalam musik pujian. Yang ketiga saudara, yang menggenapi mujizat adalah pribadi memiliki karakter tidak mundur dan lepaskan kecewa dan sabarlah. Yang ketiga saudara adalah not turning back. Katakan sama-sama, not turning back. Tidak lagi mundur. Kalau sudah datang ke tempat ini, tidak mundur, tapi terus maju. Relakan hatimu dipakai Tuhan. Menaburlah dalam setiap kesesakan, sebab di situ janji Tuhan, mujizatnya lebih besar bagi saudara dan saya. Amin. Saya berkata demikian bukan untuk membela Bapak dan Ibu Gembala, tidak. Tapi Tuhan mau pakai tempat ini dahsyat dan luar biasa. Amin. Dan Bapak Ibu jemaat adalah bagian dari gereja ini yang bergerak untuk jiwa-jiwa yang belum dimenangkan. Banyak loh, banyak tidak jiwa-jiwa yang belum dimenangkan? Nah ini prajuritnya sudah disiapkan Tuhan. Yang amin cuma Pak Henry di depan sama Pak Gembala. Saudara adalah prajurit-prajurit akhir zaman yang memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga yang percaya. Yes. Nah, saudara tidak mundur, not turning back, and let it go disappointed. Saudara, lepaskan kecewamu. Gak perlu baperan hari-hari ini. Halo gereja Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Let it go disappointed. Gak ada urusan lagi kita dengan kecewa-kecewa, sakit-sakit hati. No, saat ini masuk panen raya. Persiapkan dirimu baik-baik untuk menikmati bagian sorga yang dicurahkan di akhir zaman bagi gereja Tuhan, bagi saudara dan saya, bagi siapapun yang berseru, yang percaya. Tepuk tangan, mujizat pasti terjadi. Kolose 3:12 katakan demikian. Yang terakhir saudara, Kolose pasal 3.
Rohani kita harus bertumbuh semakin dewasa, growing and be mature, saudara. Ya, growing and be mature of our spirituality, saudaraku. Rohani saudara harus bertumbuh. Katakan sama-sama, rohaniku tidak lagi anak-anak. Rohaniku tidak lagi kerdil. Yes, nggak ngambek kan? Aku berdiri di atas iman yang teguh dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Amin, saudara. Hari ini be growing, be mature, dewasa. Sebab itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Kolose 3 ayat 12 sampai 13, ayat yang terakhir, saudara. Perlengkapi hidup saudara dengan ini. Sebentar kita akan berdoa, minta hal-hal ini, saudara. Karena itu sebagai orang pilihan Allah, saudara pilihan Allah, amin. Minta ya dalam doa kita sebentar lagi. Pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, punya belas kasihan. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 13 sama-sama. Sabarlah kamu seorang terhadap yang, dan ampun. Sabar dan Hari ini kita mau berdoa. Tutup Alkitab kita. Engkau Bapa yang baik, penuh karunia. Engkau Bapakku yang selalu mengerti keadaanku. Tidak sedetik pun kau tinggalkan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Sama-sama katakan, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur, Lord, we thank you Jesus. Bapa, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau kembali ingatkan bahwa ini adalah pertemuan mujizat. Tuhan ada di tengah kita, dan Dia rindu menjamah setiap pribadi yang bersuka cita senantiasa, yang rela hatinya untuk pekerjaan Tuhan, supaya kerajaan sorga, kerajaan Kristus hadir di muka bumi. Sehingga kita bisa mengatakan, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berapa banyak di tempat ini saudara mau sama-sama bergerak, bertumbuh dalam iman, dalam karakter rohani yang lebih dewasa, menjadi pahlawan-pahlawan, bukan menjadi pecundang-pecundang, menjadi pahlawan-pahlawan. Berapa banyak di tempat ini saudara rindu bahwa saudara adalah pahlawan-pahlawan surga? Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bapakku yang baik, angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Sangat ku cinta, oh, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapa, ini darah masyara lama, kira barala bayana mas. Oh, penuh karunia, kami bersyukur. Kina lala.
Ayo, ada Tuhan di tempat ini. Bertumbuh, bergerak. Oh, serukan Bapakku. Bapakku yang baik. Oh Yesus, Yesus. Semakin nyata kami rasakan, kami nikmati Tuhan. Tuhan jamah setiap saudara di tempat ini. Tuhan ubahkan karakter saudara. Yang rindu diubah Tuhan, dipulihkan, sama-sama katakan Bapakku. Sangat cinta. Penuh karunia demi karunia, penuh kebaikan demi kebaikan. Ada mujizat baru terjadi. Kepadamu Bapa. Mari gereja Tuhan yang bersyukur sekali lagi katakan, Kaulah Bapakku yang baik. Biasa Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah Engkau mengajar setiap kami. Sebab Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat demi mujizat. Tetapi pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami menjadi jemaat tubuh Kristus yang dewasa. Kami memiliki karakter seperti Kristus. Karena Engkau rindu supaya kami bukan sekedar mengalami mujizat, tetapi Engkau mengutus kami untuk kami boleh menjadi saksi Kristus yang akan memberitakan keselamatan bagi banyak orang. Pakai setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kembali bejana kehidupan hamba-Mu. Isi Tuhan, dan Kau penuhkan kembali dengan segala karunia, mujizat. Kau berkati hamba-Mu kembali, Bapak Pendeta Fajar Kimbal, bersama istri dan juga anak-anak dan juga seluruh sidang jemaat yang sudah Tuhan percayakan untuk Dia layani, untuk Dia gembalakan. Tuhan berkati pelayanan beliau, pekerjaan dan segala sesuatu yang dikerjakan. Biarlah itu semua
menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tiba saatnya kami semua jemaat-Mu Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Saudara yang terkasih, Engkau yang menyaksikan ibadah, baik yang lewat live streaming, saudara yang ibadah di gereja, angkat kedua tangan-Mu untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, pertolongan dan perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.